Pernah nggak pacar kalian naksir sama teman kalian sendiri? Cuma gara-gara teman kalian lebih good looking daripada kalian. Aku pernah sumpah dan itu nggak enak banget. Kejadiannya ini waktu aku masih SMP, masih cinta monyet gitu. Tapi itu baru pertama kalinya aku pacaran. Aku pacarannya tuh sama tukang bakso. Dia putus sekolah gitu, tapi dia masih seumuran sama aku. Ceritanya waktu pertama kali kita jalan-jalan, di situ aku buat teman aku karena aku nggak berani jalan sendiri. Akhirnya kita jalan bertiga tuh. Kita jalan-jalannya tuh ke wisata alam. Nah pas nyampe di sana, kita kayak harus ngelompatin sungai yang ukurannya tuh nggak besar. Nah pas kita ngelompat di situ tuh pacar aku itu bukannya nolongin aku, malah nolongin temanku ini. Gak cuma sampai di situ, dia berulang kali muji-muji temanku ini di depanku sendiri, ngomong kalau temanku itu cantik, putih, mulus. Akhirnya aku minder dong. Emang sih waktu itu aku masih dekil banget. Cuma kenapa harus di depan aku coba ngomongnya? Akhirnya dia beneran naksir sama temen aku. Pulang dari situ dia jadi lebih sering teleponan sama temen aku tadi. Kalau diingat-ingat dulu sakit sih, kecewa. Tapi kalau ingat sekarang ya lucu aja. Namanya juga cinta monyet. Kalau kalian pernah jadi berdarah, pasti kalian pernah ngalamin apa yang gue alamin, yaitu selalu nombok. Padahal udah nyatet dengan sedetail dan serapih itu, tapi tetap aja duit yang kita pegang sama duit yang ada di catatan itu gak sama, say. Gue pernah jadi bendahara waktu kelas 11 SMA. Tadi itu gue udah gak mau banget karena memang gue tipe orang yang gak teliti kalau soal hitung-hitungan, apalagi soal duit. Gue kan ngeri gitu kan, megang-megang duit gitu. Apalagi ntar kalau hilang ntar dituduh gue yang maling gitu. Padahal kayak bisa jadi gue sih, enggak lah, bercanda, gila lu. Cuma karena satu kelas itu gak ada yang mau lagi selain gue, mereka semua milihnya gue karena katanya gue galak dan itu yang dibutuhkan sebagai bendahara. Padahal kan gak cuma itu ya, cuma ya udah akhirnya gue mau. Dan ya udah tuh akhirnya kan berjalan nih, gue nagih-nagihin uang kas. Dan pasti kalau ada soal pengeluaran kelas, pasti gue kan yang dipanggil. Gue tuh udah yang kayak oke, gue harus rajin catet, gue harus sedetail mungkin. Karena memang gue tadi tipe anaknya tuh nggak teliti. Jadi kayak setiap pengeluaran, pemasukan semua gue tulis, gue catet di buku khusus untuk bayar uang kas. Tiap minggu itu gue sering ngitung ulang duit yang gue pegang sama duit yang di catatan. Jadi biar balance gitu kan. Terus gue juga sering rapiin catatan-catatan yang masih berantakan. Itu anehnya tuh, duit yang gue pegang sama yang ada di buku seharusnya itu nggak sama. Padahal tuh duit gak pernah gue pakai. Ini gue curiga nih. Nih apa jangan-jangan di tiap struktur kebendaharaan nih pasti ada tuyul yang nyelip gitu. Kayak dia nyuri duit gue pasti nih. Ini nggak mungkin gue yang pakai gitu loh. Kayak kalaupun gue pakai gue pasti catat gitu. Cuma enggak lah, gila kali gue pakai. Maksud gue ini kan jadi kayak seakan-akan gue pencuri di sini. Padahal kan bukan gue, itu pasti kerjanya tuyul. Gue tahu apa gitu. Uang yang harusnya ada tuh di buku catatan gue itu lebih banyak, di gue tuh sedikit gitu. Kayak kenapa nggak kebalik aja gitu? Jadi duit yang gue pegang banyak, yang di buku dikit kan, jadi sisanya bisa gue pakai buat kedufan. Pokoknya sejak saat itu gue bener-bener nggak mau lagi megang soal perduit-duitan karena gue udah kapok. Duit gue habis bukannya buat foya-foya tapi buat nombokin tuh uang kas. Nah, kalau kalian tanya emang nomboknya berapa sih, Min? Ya emang kecil sih, cuma 5.000 atau 10.000 atau 15.000 lah paling gede. Tapi itu tiap minggu. Lu bayangin gue jadi bendahara selama 1 tahun, berapa banyak tuh duit. Ih gila, banyak juga ya. Bisa tuh gue kredit HP. Nah, gue pernah jadi bendahara waktu gue kelas 11 SMA. Definisi tuh tadinya gue gak mau kan. Definisi apa sih? Definisi. Nah, gue tuh pernah jadi ketua apa sih? Ketua apaan sih? Lu mau jadi ketua apaan, Min? Kita bercerita lagi. Gue mau ceritain iri-irian gue waktu zaman SD. Setelah gue inget kayak gue banyak banget irinya sama orang ya dulu. Waktu SD kayak astagfirullahaladzim, hati gue penuh dengan iri. Nah, iri zaman gue SD lainnya, diantara yang lain yang udah pernah gue ceritakan adalah iri dengan teman-teman rumah gue yang dibolehin main malam. Maksudnya iya, mereka tuh kalau malam habis maghrib tuh mereka masih pada main, lari-larian, berisik-berisik. Gue tidak boleh. Seperti yang kalian tahu, gue kalau habis maghrib itu harus belajar bersama abang gue. Sampai di hari Sabtu maupun Minggu tuh malamnya tuh gue tetap belajar habis maghrib sampai isya, habis itu tidur. Jadi bener-bener gak ada yang namanya gue dibolehin untuk keluar untuk main sama mereka. Jadi kayak setiap malam nih abis maghrib gitu kan, gue depan buku, gue belajar, gue mendengar suara teriakan-teriakan teman-teman gue yang lagi di depan lagi pada main lari-larian, petak umpet, karet segala macem. Jadi kayak ya udah, mati gue tuh gue iri mampus. Sampai akhirnya dimana gue berpikir gimana caranya biar gue bisa ikutan main juga sama mereka tapi nggak ketahuan sama mak gue. Caranya gimana? Jadi kan gue belajar di ruang tamu, mak gue sholat dong nih seperti biasa maghrib. Nah mak gue ini kalau sholat itu sholat maghrib langsung disambung ke isya. Maghrib ke isya kan lumayan lama. Nah sambil nunggu itu mak gue biasanya main handphone, kalau nggak tadarusan. Jadi bener-bener nggak ngeliatin gue lagi belajar kan, berisik dulu. Jadi setelah maghrib ke isya itu gue manfaatkan untuk nyelonong kabur keluar biar bisa main sama teman-teman gue. Nah kalau lu tanya terus Farhan gimana, dia ikutan main atau enggak?
Jadi dia gue suruh tetap di situ, dengan balik dari gue main itu gue beliin dia permen. Jadi gue sogok dia. Jadi gue udah kerja sama. Terus even emak gue keluar nih, misalnya emak gue tiba-tiba keluar ke ruang tamu ngeliat gue nggak ada di tempat, gue udah bilang dia, pokoknya lu bilang gue ke rumah temen gue minjem PR gitu. Jadi gue tuh keluar nyelonong dari rumah itu kabur, gue bawa buku, gue taruh di depan teras. Jadi pas balik-balik kalau misalnya emak gue nanya, ini buku temen aku habis minjem PR gitu. Bodohnya pada saat itu gue nggak mikir yang kemana-mana. Jadi gue cuma pakai alasan satu, yaitu minjem buku temen gue, PR temen gue. Nah itu udah 2 kali dipakai. Pas yang ketiga kalinya emak gue udah nggak percaya. Terus ya udah, mungkin si Farhannya juga nggak nyampe otaknya untuk berbohong ya kan, biasa juga tukang bohong tuh orang. Tapi tuh dia akhirnya ngaku kalau misalnya gue main. Terus ya udah, kira gue tiba-tiba pas gue lagi main itu si Farah nyamperin gue dan bilang, udah ketahuan, pulang lu, disuruh pulang sama mama. Kayak gue kesel banget sama dia. Udah pas nyampe rumah gue kena omel sama mama gue, dan gue juga ngomelin Farah karena kayak, ya lo kenapa nggak bohong aja gitu, kayak biasa juga tukang bohong. Padahal gue tahu sih gue yang salah, tapi kayak ya gue kesel aja sama dia.